Selamat datang di dunia mitologi Nordik yang penuh misteri dan keajaiban. Kali ini kita akan mengenal Loki, dewa penipu, pengubah bentuk, dan biang masalah yang sekaligus memiliki peran penting dalam kisah para dewa. Dari kelicikan hingga pengkhianatan, mari kita telusuri kisah lengkap sang dewa licik ini. Loki adalah dewa yang berasal dari keturunan raksasa, anak dari Farbauti dan Lofi. Meskipun berasal dari Jotun ras raksasa, Loki menjadi bagian dari para dewa Aesir dan hidup di Asgard bersama Odin, Thor, dan dewa lainnya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, licik, dan mampu mengubah bentuknya sesuka hati. Loki menikah dengan Sigyn, dan mereka memiliki seorang putra bernama Neri. Namun, Loki juga memiliki anak-anak yang sangat berbahaya dari hubungan dengan raksasa wanita Angerboa, yaitu Fenrir si serigala raksasa, Jermangen si ular dunia, dan Hel penjaga dunia orang mati. Anak-anaknya ini kelak menjadi ancaman besar bagi para dewa. Loki sering tampil sebagai sosok yang tampan dan pandai berbicara. Namun hatinya dipenuhi oleh rasa iri, dengki, dan amarah. Ia suka membuat masalah dan seringkali mengacaukan tatanan di Asgard. Meskipun begitu, Loki juga kadang membantu para dewa, walau biasanya demi keuntungan pribadinya. Sebagai pengubah bentuk, Loki bisa berubah menjadi berbagai makhluk, seperti ikan salmon, kuda, bahkan wanita. Kemampuannya ini membuatnya sangat sulit diprediksi dan menjadi sosok yang penuh teka-teki. Loki sering menggunakan kecerdikannya untuk memanipulasi situasi. Kisah asal-usul dan keluarga Loki mengajarkan kita bahwa di balik kecerdikan dan pesona, terkadang tersembunyi sisi gelap yang bisa membawa kehancuran. Loki menjadi simbol dualitas antara kebaikan dan kejahatan dalam mitologi Nordik. Loki dikenal sebagai dewa penipu yang sangat licik dan cerdas. Ia sering menggunakan kemampuannya mengubah bentuk untuk menciptakan kekacauan atau melarikan diri dari masalah. Dalam berbagai kisah, Loki berubah menjadi hewan atau manusia untuk menipu dewa dan manusia. Loki pernah berubah menjadi kuda betina untuk mengelabui raksasa dan melahirkan kuda berkaki 8, Sleipnir, yang kemudian menjadi tunggangan Odin. Kemampuan ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan sihir dan tipu daya Loki. Meskipun sering menciptakan masalah, Loki juga kerap membantu para dewa dengan kecerdikannya, seperti membantu membuat senjata Mjolnir milik Thor. Namun, bantuan ini biasanya memiliki tujuan tersembunyi dan bisa berbalik merugikan. Loki juga dikenal karena kemampuannya berbicara dengan fasih dan meyakinkan, membuatnya menjadi sosok yang sulit dipercaya. Ia sering memanipulasi situasi demi keuntungan pribadinya, tanpa memedulikan akibatnya bagi orang lain. Kisah Loki sebagai penipu dan pengubah bentuk mengajarkan kita tentang bahaya kecerdikan yang tidak diimbangi dengan moralitas. Loki menjadi lambang tipu daya dan ketidakpastian dalam mitologi Nordik. Meskipun sering membuat masalah, Loki adalah bagian penting dari kelompok dewa Aesir. Ia sering berkelana bersama Odin dan Thor, dan kadang membantu mereka dalam berbagai misi. Persahabatan ini penuh dinamika, karena sifat Loki yang tak terduga dan sering bertentangan dengan kepentingan para dewa. Loki dikenal sangat cerdas dan sering menjadi sumber solusi dalam masalah yang rumit. Namun, ia juga sering menjadi penyebab konflik dan pertengkaran. Hubungannya dengan Thor misalnya, adalah campuran antara persahabatan dan persaingan. Dalam beberapa cerita, Loki membantu menciptakan senjata dan alat penting bagi para dewa, seperti Mjolnir dan cincin Draupnir. Namun, di sisi lain, ia juga menyebabkan kerusakan yang besar dan pengkhianatan yang menyakitkan. Persahabatan dan pengkhianatan Loki mencerminkan kompleksitas hubungan antar makhluk dalam mitologi. Ia bukan sekadar penjahat, tapi juga sosok yang memiliki sisi baik dan buruk. Kisah ini mengajarkan kita tentang kompleksitas hubungan dan pentingnya mengenali sisi gelap dan terang dalam diri seseorang. Salah satu tindakan paling kejam Loki adalah merencanakan pembunuhan Balder, dewa cahaya dan kebaikan yang sangat dicintai para dewa. Karena iri dan dengki, Loki mengungkap kelemahan Balder dan memanipulasi Hoder, saudara Balder, untuk membunuhnya dengan anak panah dari Mistletoe. Kematian Balder membawa kesedihan mendalam bagi para dewa dan menandai awal dari kehancuran yang akan datang, yaitu Ragnarok. Loki menjadi musuh utama yang bertanggung jawab atas malapetaka ini. Setelah pembunuhan Balder,
Loki melarikan diri dan bersembunyi dari para dewa. Ia akhirnya ditangkap dan dihukum dengan diikat di bawah bumi dengan ular berbisa yang meneteskan racun ke wajahnya. Kisah ini menunjukkan sisi gelap dan pengkhianatan Loki yang tidak bisa dimaafkan. Ia menjadi simbol pengkhianatan dan konsekuensi dari kejahatan. Kematian Balder dan hukuman Loki menjadi titik balik dalam mitologi Nordik yang mengarah ke akhir zaman. Loki memiliki beberapa anak yang menjadi ancaman besar bagi para dewa dan dunia. Fenrir, serigala raksasa yang sangat kuat, menjadi simbol kehancuran dan kekacauan. Fenrir akhirnya diikat dengan rantai khusus yang dibuat para pandai besi. Jormungandr, ular dunia yang mengelilingi Midgard, juga anak Loki. Ia menjadi musuh utama Thor dan akan bertarung dengannya pada Ragnarok. Pertarungan mereka akan menentukan nasib dunia. Hel, putri Loki yang menjadi penguasa dunia orang mati, menguasai jiwa-jiwa yang tidak gugur di medan perang. Ia adalah sosok yang dingin dan menakutkan, mengatur alam kematian dengan ketat. Anak-anak Loki ini menggambarkan sisi gelap dan destruktif dari dewa penipu tersebut. Mereka menjadi bagian penting dalam kisah akhir dunia dan kehancuran. Kisah anak-anak Loki mengajarkan kita tentang konsekuensi dari tindakan dan warisan yang dibawa oleh setiap individu. Setelah kematian Balder, para dewa sangat marah dan mencari Loki untuk dihukum. Loki akhirnya ditangkap dan diikat di sebuah gua dengan rantai besi yang dibuat khusus oleh para pandai besi dewa. Di atasnya, seekor ular berbisa digantung dan racunnya menetes ke wajah Loki, menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Istri Loki, Sigyn, setia mendampinginya dan menampung racun yang menetes dengan sebuah mangkuk. Namun, ketika mangkuk itu penuh dan Sigyn harus mengosongkannya, racun jatuh ke wajah Loki dan membuatnya menjerit kesakitan yang dipercaya menjadi penyebab gempa bumi. Loki tetap terikat sampai saat Ragnarok tiba, saat ia dibebaskan dan bergabung dengan pasukan kekacauan untuk melawan para dewa. Hukuman ini menunjukkan konsekuensi dari pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan Loki terhadap para dewa dan dunia. Kisah ini menegaskan bahwa meskipun Loki adalah sosok yang licik dan cerdas, tindakannya memiliki batas dan akibat yang berat. Hukuman ini menjadi simbol keadilan para dewa. Loki menjadi lambang bahwa setiap tindakan, terutama yang merugikan orang lain, akan mendapatkan balasan, sekalipun ia adalah dewa sekalipun. Ragnarok adalah pertempuran akhir dunia dalam mitologi Nordik, di mana Loki memainkan peran penting sebagai pemimpin pasukan kekacauan. Setelah dibebaskan dari ikatannya, Loki memimpin raksasa dan makhluk kegelapan untuk melawan para dewa di Asgard. Pertarungan antara Loki dan para dewa sangat dahsyat dan menentukan nasib alam semesta. Loki bertarung melawan Heimdall, penjaga gerbang Asgard, dan keduanya saling membunuh dalam pertempuran itu. Ragnarok melambangkan akhir dari tatanan lama dan awal dari dunia baru yang akan lahir setelah kehancuran. Loki, meskipun menjadi antagonis, adalah bagian penting dari siklus ini. Kisah ini mengajarkan bahwa kehancuran dan pembaruan adalah bagian alami dari kehidupan, dan setiap makhluk, baik dewa maupun raksasa, memiliki peran dalam siklus tersebut. Loki menjadi simbol kekacauan yang tak terhindarkan, namun juga bagian dari keseimbangan alam semesta. Dalam salah satu kisah unik, Loki berubah menjadi kuda betina untuk mengelabui raksasa yang mencoba mencuri benteng Asgard. Dalam wujud ini, Loki mengandung dan melahirkan Sleipnir, kuda berkaki 8 yang menjadi tunggangan Odin. Sleipnir dikenal sebagai kuda tercepat dan terkuat yang mampu melintasi semua dunia dalam mitologi Nordik. Kehadiran Sleipnir menjadi salah satu kontribusi Loki yang positif bagi para dewa. Kisah ini menunjukkan sisi licik sekaligus kreatif Loki, yang meskipun sering menyebabkan masalah, juga memberikan sesuatu yang berharga. Loki sebagai sosok yang kompleks memiliki banyak dimensi. Sleipnir menjadi simbol kecepatan, kekuatan, dan kemampuan melintasi batas dunia yang sangat penting bagi Odin dan para dewa. Cerita ini mengajarkan bahwa bahkan dalam kekacauan dan tipu daya, ada potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Loki menjadi salah satu karakter mitologi Nordik yang paling dikenal di dunia modern, terutama melalui adaptasi dalam film dan komik Marvel. Karakter ini digambarkan sebagai dewa penipu dengan pesona dan kecerdikan yang luar biasa.
Adaptasi ini membawa Loki ke khalayak luas, menjadikannya ikon budaya pop yang kompleks dan menarik. Dalam berbagai cerita modern, Loki sering digambarkan sebagai antihero yang penuh konflik dan ambiguitas moral. Popularitas Loki juga memunculkan minat baru terhadap mitologi Nordik dan cerita-cerita kuno yang menginspirasi karakter ini. Banyak karya seni, literatur, dan media yang mengangkat kisah Loki dengan berbagai interpretasi. Meski berbeda dengan versi mitologi asli, adaptasi modern ini membantu melestarikan dan mengenalkan warisan budaya Nordik ke generasi baru. Loki menjadi contoh bagaimana mitologi kuno tetap relevan dan hidup dalam budaya kontemporer. Loki adalah sosok yang penuh kontradiksi, cerdas, licik, namun juga memiliki sisi yang membantu. Ia menjadi simbol dualitas antara kebaikan dan kejahatan, keteraturan dan kekacauan dalam mitologi Nordik. Warisan Loki mengajarkan kita tentang kompleksitas sifat manusia dan alam semesta. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan ada konsekuensi, dan bahwa keseimbangan antara terang dan gelap adalah bagian dari kehidupan. Loki juga menjadi simbol penting dalam cerita tentang takdir, pengorbanan, dan perubahan. Kisahnya berperan dalam siklus Ragnarok yang menandai akhir dan awal baru. Melalui cerita Loki, kita belajar pentingnya memahami sisi gelap dalam diri dan dunia, serta bagaimana menghadapi tantangan dengan kecerdikan dan keberanian. Loki tetap menjadi figur mitologi yang menarik dan relevan, menginspirasi banyak orang untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan kompleks. Itulah kisah Loki, dewa penipu dan pengkhianat dalam mitologi Nordik. Dari kecerdikan hingga pengkhianatan terbesar, Loki mengajarkan kita tentang dualitas dan konsekuensi dari tindakan. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk mengenal sisi gelap dan terang dalam diri sendiri.